warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran daring dan luring. Daring dan luring merupakan sebuah singkatan. Daring yang berarti dalam jaringan dan luring berarti di luar jaringan. Arti daring dan luring juga merupakan kata untuk mengartikan online dan offline. Jadi, dalam konteks dunia pendidikan, artinya merupakan belajar online dan offline. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka langsung, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes yang dilaksanakan juga secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan pertemuan fisik secara langsung tanpa bantuan teknologi internet untuk berkomunikasi. Lantas, apa saja perbedaan lainnya antara pembelajaran daring dan luring? Yang pertama yaitu jarak dalam praktek pembelajaran. Dalam pembelajaran secara daring, tidak adanya kebutuhan fisik seperti ruang kelas. Guru dan murid dipermudah karena bisa belajar dan mengajar di mana saja dan kapan saja, meskipun dalam jarak yang sangat jauh. Sedangkan pembelajaran secara luring membutuhkan ruang kelas secara fisik dan harus bertatap muka di tempat dan waktu yang sama. Artinya, jarak harus berdekatan. Lalu yang kedua yaitu waktu pembelajaran. Dalam pembelajaran secara daring, bagi murid lebih luas dan dinamis dalam mengatur waktu. Murid dapat belajar kapan saja. Tentu saja hal tersebut bisa menguntungkan bagi murid yang tidak memungkinkan dan tidak mempunyai banyak waktu untuk datang ke kelas secara fisik. Pembelajaran secara luring, dalam pembelajaran dibutuhkan berkumpul dalam waktu yang sama. Guru dan murid harus hadir dalam ruang kelas pada waktu yang sama. Otomatis dibutuhkan kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga yaitu kemandirian dalam pelajaran. Dalam pelajaran secara daring atau sistem online, internet membuat para murid untuk belajar mandiri. Murid dapat mengatur sendiri dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas mereka. Pembelajaran secara luring, kemandirian pada pembelajaran ini masih kurang jika dibandingkan dengan pembelajaran online. Secara luring cukup mengikat, murid kadang harus dipaksa guru untuk memperhatikan dan fokus dalam pelajaran. Yang keempat yaitu keterampilan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam pembelajaran daring, mewajibkan guru dan murid bergabung menggunakan fasilitas teknologi dari perangkat digital hingga koneksi internet. Hal ini berarti kemampuan TIK mereka meningkat. Dalam pembelajaran luring, masih cukup ketinggalan dalam urusan keterampilan TIK ini karena pembelajaran luring tidak selalu menggunakan fasilitas teknologi digital dalam proses belajar dan mengajar. Lalu yang kelima yaitu praktis. Kata praktis memang cocok untuk pembelajaran daring.
Dengan mengikuti kelas online, murid bisa mereview kembali bahan pelajaran setiap saat, karena semua bisa disimpan dengan mudah dalam HP, komputer, ataupun laptop. Ini juga menghemat tempat dan biaya, karena tidak perlu banyak uang untuk membeli buku tulis. Jika dibandingkan dengan pelajaran luring, dirasa kurang praktis karena bahan pelajaran tidak bisa direview di mana saja karena ada di banyak buku. Hampir tidak memungkinkan untuk membawa semua buku pelajaran kemana-mana. Lalu yang keenam yaitu tingkat fokus. Penggunaan teknologi menjadi kendala bagi pembelajaran daring. Dengan selalu terhubung dengan dunia online, memicu anak untuk tidak fokus dalam belajar. Anak akan dengan mudah belajar sambil online, chatting, dan bermain berbagai aplikasi yang lainnya. Dan akhirnya mereka pun tidak fokus dalam belajar. Berbeda dengan pembelajaran secara luring yang melarang anak untuk selalu online. Bahkan murid-murid di kelas seringkali tidak diperbolehkan menggunakan handphone di dalam kelas. Hal ini mengkondisikan murid untuk tetap fokus dalam belajar. Lalu yang ketujuh yaitu keterampilan menulis tangan. Dalam pembelajaran daring, hampir tidak membutuhkan keterampilan dalam menulis tangan. Semua dilakukan dengan mengetik di handphone, komputer, ataupun laptop. Pada akhirnya, keterampilan dalam menulis tangan pun menurun. Padahal, keterampilan menulis ini juga dibutuhkan untuk mengekspresikan diri lebih mendalam dan memberikan ide-ide secara luas lagi. Berbeda dengan pembelajaran luring yang hampir selalu membutuhkan keterampilan menulis. Setidaknya, murid dipaksa untuk mencatat materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh gurunya. Lalu yang kedelapan yaitu metode, fitur, dan interaksi. Umumnya, metode pembelajaran daring dan luring mungkin sama saja, yaitu ceramah, diskusi, dan penugasan. Namun yang membedakan adalah porsinya. Pembelajaran luring memiliki porsi lebih banyak di metode ceramah yang dilakukan oleh guru, sedangkan pembelajaran daring lebih banyak menggunakan metode penugasan sebagai porsi terbesar. Fitur dan interaksinya pun terdapat perbedaan. Pembelajaran luring biasanya menggunakan benda secara fisik yang cenderung monoton. Misalnya, buku, gambar, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran daring biasanya menggunakan aplikasi yang lebih menarik. Interaksi antara peserta didik dan guru dapat dilakukan secara langsung dan minim gangguan bila memilih pembelajaran secara luring. Ketika peserta didik bingung, mereka dapat segera mendapatkan jawaban dengan cara bertanya secara langsung kepada gurunya. Di sisi lain, pembelajaran secara daring lebih beresiko memiliki banyak gangguan dalam hal interaksi, misalnya gangguan sinyal saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pembelajaran video conference seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Dengan pembelajaran daring maupun pembelajaran luring, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk, karena sistem pendidikan baru diciptakan sebagai pelengkap sistem sebelumnya.
dalam proses pembelajaran. Tentu banyak dari orang tua masih memilih pembelajaran luring untuk anaknya, apalagi untuk pendidikan dasar. Namun tidak ada salahnya mulai mempelajari tentang pembelajaran daring, terlebih jika keadaan tidak memungkinkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.